Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita berkumpul lagi ibadah di GL online saudara. Dan hari ini agak sedikit luar biasanya, yaitu kita melewati tahun baru sesuai yaitu Rosh Hoshana, di mana umat Israel masuk di dalam tahun yang baru. Dan ini merupakan hal yang signifikan. Ya, ini merupakan hal yang amat luar biasa, sebab saya yakin ada terobosan-terobosan yang akan terjadi dalam hidup saudara dan juga di dalam pelayanan-pelayanan saudara. Oleh sebab itu, marilah kita optimis, istilahnya kita melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita. Saudara, marilah kita lebih peka dan juga antisipasi suatu gerakan Roh Kudus yang akan terjadi, saudara. Di satu sisi kita melihat nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di atas dunia. Kita telah mempelajari Daniel. Dari satu sisi, saudara, yang lebih penting lagi bahwa akan terjadi suatu gerakan di mana-mana. Terjadi kebangunan rohani, umat banyak jiwa dimenangkan. Ini merupakan hari-hari penuaian, saudara. Saya sangat excited sekali sebab saat kami berdoa, kami mendapatkan bahwa Tuhan akan curahkan rohnya yang luar biasa. Selama ini saya selalu khotbahkan, yaitu akan gerakan yang ketiga yang luar biasanya, saudara. Kebangunan rohani yang akan melanda seluruh dunia, saudara. Pada saat itu nama hamba Tuhan gak penting, tetapi nama Tuhan Yesus yang akan ditinggikan. Haleluya. Mari kita siapkan hati. Dan saya mau pagi hari ini meniup dulu sangkakala, menyatakan pelepasan, penguasaan saudara, dan juga pemberkatan. Jadi satu hal, kita menguasai, kita menduduki tanah perjanjian, kita mendapat berkat, kita dipulihkan. Haleluya. 3 hal yang akan terjadi. Haleluya. Musik. Haleluya. Pada saat tripnya nggak enak, blessing komplit. Mari kita akan nyanyikan satu lagu, Times of Refreshing, saat terindah di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mulai. Haleluya. Indonesian Josh. Saat terindah di hadirat, berkat melimpah ada padamu. Oh, hadirat Tuhan ada. Dan dibarui. Angkat tangan, saudara. Dalam hadirat ada sukacita. Saat terindah di hadirat,
rasakan nikmat Tuhan. No greater blessing, Tuhan memulihkan engkau, menghibur engkau. Dan pada kekecewaan Tuhan sedang menghibur saudara. My soul is restored. Terima hadirat Tuhan dan urapan dari hari ini. My mind is renewed. Tuhan tidak lupakan, Dia akan berikan berkat padamu. Haleluya. There's no greater joy, Lord, than being with you. One more time. I'm so refreshing. I'm so refreshing. Saudara, hadirat Tuhan luar biasa bagi hari ini. Here is your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. All I want, all I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. All I want is you, Lord. All I want is more of you. Katakan. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have made me cry. Alam dunia mengerikan jiwa kita. Only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more
haus Tuhan kata. Jesus, I am thirst. Dan lihat Tuhan sudah akan melapangkan air hidupnya. Dia memenuhkan engkau, saudara. Earthly things have kept me right. Only you can satisfy. All I want is more of you. What is more of you? All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti Musa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Raja. Kaulah sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku.
surga kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah surga kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Oh Yesus, puji Tuhan saudara pagi hari ini. Luar biasa ya saudara. Biar kita semua lebih mendalam lagi mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara disegarkan dalam hadirat. Kami sangat rindu hadirat Tuhan. Dia akan menyatakan dirinya saudara pada saat kita berseru kepadanya, memuji dan menyembah Dia. Sekalipun kita tidak berkumpul di satu tempat, tapi kita bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini yang sangat dahsyat ya saudara. Dan saya mau kita semua lebih semangat lagi sebab tahun baru yang dimulaikan di dalam kalender orang Yahudi adalah sesuatu yang baru saudara Tuhan mau kerjakan. Kita masuk ke 10 tahun yang baru ya, yaitu 2021 memasuki dekade yang baru, 10 tahun yang baru. Nah, dan juga bukan saja di kalender kita Gregorian, tetapi juga di kalendernya orang Yahudi, mereka masuki 5.781 saudara. Dan ternyata ini sangat signifikan karena Tuhan 81 itu ya 8 tambah 1 itu 9. Nah, berarti akan ada gerakan Roh Kudus terjadi menurut seorang hamba Tuhan yang mempelajari ini, dan juga 9 karunia Roh Kudus dan 9 buah Roh Kudus ya. Jadi dua hal ini amat penting. Jadi saudara, mari kita semua siap-siap dan juga lebih giat lagi saudara melayani Tuhan. Sudah katakan bagaimana melayani Tuhan kalau tidak ada ibadah gereja saudara. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara-cara Roh Kudus. Makanya kita harus peka saudara. Bagaimana kita melayani Tuhan, di mana Tuhan akan pimpin saudara dan saya. Selain di dalam ibadah minggu, tetapi juga Tuhan akan pimpin saudara dan saya dalam pelayanan masing-masing saudara, bersaksi ataupun saya tidak tahu apa yang Tuhan letakkan di hati saudara. Tetapi ini bukan saatnya kita hanya menanti-nantikan, tetapi saatnya menantikan juga mendengar ya suara Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan bagi saudara. Sebab saudara, saya melihat ini Tuhan mau lakukan cara yang baru saudara. Ini dikatakan Tuhan mau lakukan cara yang baru. Berarti suatu pekerjaan yang baru, di mana dikatakan wineskin ya, tempat untuk mengisi anggur itu harus yang baru saudara, supaya anggur itu tidak tertumpah dan tempayan itu atau tempat
tabungan itu tidak pecah karena yang tua. Jadi kita harus masuk di mana suatu era yang baru, di mana Tuhan mau kerjakan hal-hal yang baru lewat urapan yang baru, saudara. Sebab itu mari kita lebih giat, lebih mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan. Sebab akhir-akhir ini juga Tuhan mau menekankan kerajaannya, ya saudara, kerajaan Bapa, kerajaan Allah, kerajaan surga yang akan ditekankan. Jadi bukan saja gereja, karena gereja hanya bagian dari kerajaan, tapi kerajaan itu adalah tentang raja dan kerajaannya. Sebab kita, Tuhan memberitahukan kepada kita di Matius 60:33, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pada saat kita mencari wajah Tuhan Yesus, maka kerajaan Allah pun Tuhan mau nyatakan. Haleluya. Kita lanjut, saudara, ya, kita teruskan firman Tuhan. Dan sebelumnya, saudara, saya ingin sampaikan bahwa Selasa ini kami akan berangkat ke Soe, saudara, di mana di situ akan merayakan air jadi anggur, ya, mungkin 50-60 tahun yang lalu. Dan seperti saya katakan, kita diberikan kehormatan dan juga kepercayaan untuk menyampaikan topik akhir zaman kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak Tuhan di sana. Ya, doakan, saudara, sesungguhnya ini merupakan hal yang kemurahan Tuhan, saudara, bukan karena kita lebih hebat atau lebih mengetahui, tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Dan Dia percayakan ini kepada kita. Dan tujuannya bukan lain, tetapi tujuannya saya percaya adalah supaya membuat umat Tuhan sadar akan zaman yang kita hidup saat ini. Dan sehingga mengantisipasikan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Selain mengetahui hal-hal yang akan terjadi di dunia, tetapi di satu pihak kita juga mengantisipasikan gerakan-gerakan Roh Kudus yang dahsyat saat-saat ini. Dan tentunya kembalinya kami akan singgah juga di Bali untuk melakukan beberapa hal penting, saudara. Oleh sebab itu, doalah, saudara, bagi kita semua. Terima kasih, saudara. Mari kita akan melihat tentang Ibrani. Kitab Ibrani, seperti saya katakan, adalah hal yang luar biasa, ya. Ternyata ini adalah kitab yang ditulis dengan suatu beban, saudara. Beban apa? Beban tentang umat Tuhan yang mungkin, saudara, ya, dalam keadaan tekanan yang berat. Mereka mungkin di dalam hati mereka ada satu niat yang mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena berkali-kali, berulang kali mereka menghadapi tantangan dan penganiayaan. Ya, mereka kehilangan harta-harta duniawi, dunia mungkin, mereka kehilangan kedudukan, rumah, dan sebagainya seperti ditulis di Ibrani pasal 11. Maka saudara, penulis ini merasa terbeban sehingga memberi nasihat-nasihat, khususnya di Ibrani tentang iman, saudara, ya, iman yang luar biasa. Makanya baik di Roma maupun di Ibrani, topik tentang iman ini merupakan topik yang sangat penting. Selain lewat iman kita memperoleh banyak hal yang Tuhan siapkan, tetapi juga oleh iman kita melewati saat-saat mungkin tantangan-tantangan yang besar. Ya, dengan tetap percaya, tetap pegang teguh, tetap berharap kepada Tuhan Yesus, dan setia sampai akhirnya. Kesetiaan kita akan teruji justru pada saat-saat di mana tantangan itu besar. Jika segala sesuatu berjalan baik, maka kita tidak mengetahui iman kita juga, saudara. Kita pikir, kita anggap, kita memiliki iman, kita mengasihi Tuhan. Tetapi pada saat kita justru menghadapi cobaan, dalam saat mengalami kesulitan dalam hidup, maka kita akan teruji, saudara. Ya, kita akan lihat sejauh mana sebenarnya iman kita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan yang menolong, berharap kepada
Tuhan yang akan selalu menyertai, sekalipun mungkin kita belum melihat jawabannya di depan mata. Tetapi kita tetap percaya, kita tetap bersuka, kita tetap bersyukur, kita tetap ya berterima kasih dan juga beriman kepada Tuhan. Nah, ini merupakan hal yang penting dan juga kita terus melayani Tuhan, saudara. Jadi ini hal yang penting yang mau disampaikan. Nah, kita akan melihat Ibrani pasal 3 hari ini, yaitu seperti saya pernah berikan, yaitu tentang Ibrani. Mari kita lihat sedikit di belakang Ibrani. Yang kita melihat hari ini adalah keunggulan Tuhan Yesus atas Musa. Yang ketiga yaitu atas Musa, over Moses, ya. Dan juga tentang atas perhentian atau perjanjian, tanah perjanjian yang sesungguhnya. Kita melihat di sini. Hari ini kita akan melihat tentang keunggulan Kristus atas Musa dan juga atas tanah perjanjian. Ya, nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud tanah perjanjian, apa sih yang dimaksud penulis Ibrani ini untuk kepada kita semua. Mari kita baca dari pasal 3, saudara. Dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara, ayat 1. Yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Imam besar yang kita akui, yang kenapa kita katakan akui? Bahasa Inggrisnya yang kita confess. Karena imam besar itu saudara tahu ya saudara, mewakili umat Tuhan datang di hadapan Tuhan di dalam ruang yang maha kudus, datang meminta pengampunan dosa. Disitulah yang kita tahu kadang-kadang dipraktekkan oleh umat Katolik, datang kepada imam mengakui dosa, confession di satu ruangan. Kalau saudara dulunya Katolik, saudara mengerti kalau ada dosa datang kepada pastor atau siapapun yang sesembunyi di satu ruang dan saudara akan mengakui dosa. Ya, itu saya percaya mereka mungkin mendapat praktekkan itu karena apa yang ditulis di firman Tuhan ini. Tetapi kita tidak datang kepada manusia mengakui dosa, kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang menjadi mediator antara manusia dan Allah. Dia datang kepada Allah. Dia adalah rasul, karena rasul adalah yang diutus menjadi imam besar yang sesuai, dan yang pengakuan dosa kita yang kita akui kepada dia, saudara, bukan kepada manusia. Dialah kepala dari jemaat, bukan manusia. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membawa kepada Bapa. Dan tentunya ini yang disebutkan imam besar. Bukan yang dikatakan seperti diajarkan di dalam mungkin di Katolik, di mana kita akui kepada manusia, tetapi sebenarnya kita akui segala kelemahan dosa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, saudara. Nah, di sini penulis ini mau membandingkan antara Musa dan juga Tuhan Yesus Kristus. Karena Musa itu adalah figur yang paling dihormati di antara umat Israel, saudara. Dari semua nabi-nabi yang di perjanjian lama, sekalipun saudara mungkin lihat Elisa melakukan mukjizat yang besar, bahkan Elia diangkat ke surga. Tetapi di hati mereka tidak ada nabi yang lebih hebat dan dahsyat daripada Musa. Karena mukjizatnya itu jauh lebih besar
menurut mereka dibanding Elia dan nabi-nabi lain, saudara. Musa adalah hamba Tuhan yang melihat kemuliaan Allah. Kita pernah sampaikan itu, saudara, ya. Kita pernah ajarkan tentang Musa. Musa adalah yang dapat berduduk di dalam hadirat Tuhan 40 hari dan malam, mendoakan umat Israel. Tiang api yang memimpin dan juga menjatuhkan penghakiman di atas umat Mesir, dan Laut Merah terbuka oleh mukjizatnya. Luar biasa ya Musa, saya mau katakan. Dan dia yang terima Taurat, ya, tulisan-tulisan itu oleh Allah sendiri. Dan dia juga mendapat pewahyuan tentang tabernakel, berarti dia lihat sesuatu di surga dan menirunya sehingga membangun tabernakel, saudara. Dan dia yang menulis juga kitab Kejadian, ya. Dan saya rasa ada orang bilang katakan Kejadian itu dia tulis. Saya percaya juga bukan secara tradisi dia mendapat cerita-cerita di mananya Adam dan Hawa, tetapi tidak ada orang, saudara, yang melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana Musa tahu, ya, bumi itu dijadikan? Hari pertama ada terang, hari kedua air dipisahkan. Gak ada orang yang lihat, saudara, karena manusia belum diciptakan. Lalu bagaimana Musa bisa tahu? Jelas sekali Allah menunjukkan semua itu kepada Musa. Bagaimana manusia bagaimana langit dan bumi diciptakan, bagaimana binatang-binatang diciptakan, bagaimana manusia diciptakan. Waduh, saudara, ini kalau kita nonton film seri ini kayaknya paling menarik lah, saudara, ya. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi Musa adalah seorang hamba Tuhan, nabi yang paling dihormati. Lalu bagaimana dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Nah, inilah, saudara. Sedangkan Tuhan Yesus mungkin tidak membelahkan laut, ya. Ada mukjizat, tapi kayaknya enggak spektakuler Musa, saudara. Ya kan, saudara? Tetapi mari kita melihat siapa sih yang sebenarnya lebih unggul, saudara. Apakah kita hanya melihat perbuatan, pekerjaan, atau kita melihat hal yang lain sehingga membuat Tuhan Yesus jauh lebih unggul dari Musa? Nah, ginilah merupakan topik yang sangat menarik, saudara. Mari kita melihat. Kejahatan, karena Musa begitu setia, saudara ingat di Numbers, yaitu bilangan 12, ya saudara, bagaimana 12, 16, di mana umat Tuhan berontak, bahkan saudara-saudaranya Imam dan Harun dan Maryam yang mengatakan hal yang buruk di belakangnya, dan Tuhan membela Musa. Jadi ini Musa ini dikatakan sahabat Allah yang luar biasa, saudara. Dan dia setia. Pada saat Tuhan tegur Miriam dan Harun, tidak ada seorang yang begitu setia di dalam rumahku selain Musa. Saudara bayangkan kesetiaannya itu. Allah sendiri, saudara, ya saudara ingat, Allah sendiri mengakuinya dan memuji dia, saudara. Saudara kalau ingat juga, Allah sendiri yang menguburkan Musa sehingga kita tidak tahu dia di mana dikubur, saudara. Jadi kadang-kadang melihat hal-hal seperti ini dan dibandingkan mungkin dengan Tuhan Yesus, kayaknya nggak sebegitu spektakuler Tuhan Yesus dibanding Musa, saudara. Dalam pelayanan, dalam banyak hal, kayaknya Musa tuh jauh lebih hebat, gitu, saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani? Lihat ayat 3. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Loh, nah ini kan menarik, ya, saudara. Kalau kita membandingkan Tuhan Yesus dan Musa, seperti saya katakan, namun firman Tuhan katakan Tuhan Yesus
lebih layak. Kenapa? Karena sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi ini menulis bahwa membandingkan rumah dan orang yang membangun rumah. Orang yang membangun rumah lebih hebat daripada rumah itu sendiri. Itu maksudnya. Artinya apa? Rumah itu adalah manusia kita yang diciptakan. Dibanding Sang Pencipta jauh lebih mulia. Ya kan saudara, kita bilang komputer ini bagus, hebat, luar biasa. Mahal. Tetapi dibanding orang yang menciptakan komputer, yang mana lebih mulia? Nah, mana yang lebih hebat? Tentu Sang Pencipta komputer, saudara. Nah, di sini dikatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang menggelapari rumahnya atau mewarisi rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini penting sekali, saudara, yang dikatakan. Memang Musa itu setia, tetapi hanya sebagai pelayan. Lebih tepat sebagai hamba saja, itu maksudnya. As a servant. Tetapi Yesus adalah pencipta sebagai anak Allah, saudara. Ini bedanya. Statusnya beda, nomor satu. Statusnya beda. Musa sehebat apapun, dia hanya hamba. Dia hanya hamba yang setia pada rumah. Tuhan Yesus yang mendirikan rumah. Dia yang menciptakan rumah istilahnya. Dia adalah yang jauh lebih unggul dari Musa. Itu maksudnya, saudara. Dan karena dia sebagai anak, dia mewarisi kerajaan Allah. Sedangkan Musa tidak demikian. Ini maksudnya, saudara. Statusnya beda, pekerjaannya beda. Tuhan Yesus membangun rumah, yaitu kita, ciptaannya. Musa hanya bangun rumah itu yang diberikan Tuhan untuk membangun tabernakel itu hanya secara fisik. Kita adalah rumah Allah yang Tuhan sedang bangun. Dan Yesus adalah anak Allah. Musa adalah hamba. Dengan status itu saja kita dapat melihat perbedaan yang amat besar. Tidak peduli ya, saudara, apa yang Musa lakukan di dalam pelayanan, seberapa dahsyatnya, tetap statusnya adalah hamba. Sang penciptanya adalah anak Allah. Musa tidak dapat melakukan semua itu tanpa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Jadi di sini dengan jelas ya Tuhan menetapkan atau menyatakan siapa yang lebih unggul. Bukan Musa, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya, mengepalai kepala rumah, dan rumahnya ialah kita. Termasuk Musa, dia ada di bawah kepala atau kepemimpinan anak Allah. Yesus sebagai kepalanya. Tetap, saudara, ini luar biasa. Tentunya dikatakan, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, ini penting sekali, saudara. Memang sekarang kita sudah lahir baru. Memang kita sekarang ditetapkan. Kita adalah bait Roh Kudus, seperti 1 Korintus mengatakan.
Namun dikatakan, kita akan menjadi rumah yang selama-lamanya jika dikatakan apa? Sampai akhirnya teguh berpegang. Berarti beriman sampai akhirnya pada kepercayaan dan pengharapan kepada yang kita megahkan, yaitu kepada Tuhan Yesus, kepada janji-janji. Sekali lagi dalam Alkitab jelas menyatakan bahwa keselamatan itu harus dipelihara sampai pada akhirnya. Makanya ayat 7 sudah. Ini adalah ya penerusan dari apa yang diajarkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, bagaimana mencobai tidak percaya kepada apa yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Berontak saudara, disuruh supaya jangan mengumpulkan mana lebih dari apa porsi hari itu, mereka kumpulkan lebih banyak. Mengeluh, ya, bersungut-sungut, marah-marah, mau balik ke Mesir, itu semuanya adalah hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Sedangkan mereka sudah melihat pekerjaan ajaib yang sudah luar biasa, tetapi mereka tetap tidak percaya, saudara. Tidak menghormati Tuhan. Ini yang dikatakan mengujinya. Sekalipun lihat, mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Tiap hari dikasih mana, tiap hari dikasih makanan di padang gurun yang dimana sudah tidak ada makanan, tidak ada air. Tuhan begitu setia memelihara mereka. Tidak ada yang sakit. Seperti saya katakan, sepatu mereka nggak rusak atau sendal mereka ikut besar sama mereka karena mereka nggak ada mau untuk beli sepatu baru atau sendal baru. Tuhan setia dan bukan itu begitu banyak mukjizat yang Tuhan nyatakan, ya, mengalahkan musuh, ya kan. Tapi mereka tetap tidak percaya, saudara. Artinya mereka tidak pegang sampai akhirnya sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Itulah katakan. Setelah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan 40 tahun, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Wah, ini penting sekali. Penting, saudara. Saya rasa ini merupakan hal yang sulit dan juga tantangan bagi banyak umat Kristen. Banyak kita tidak mengenal jalan Tuhan. Apa jalan yang Tuhan menghendaki kita jalani, saudara. Seringkali kita maunya tuh mencapai tujuan, tidak peduli jalannya gimana, saudara. Dengan cara apapun kita mau mencapai satu tujuan. Tuhan mementingkan, emphasize jalan dan tujuan dengan sama. Bahkan jalan, caranya kita mencapai tujuan kadang lebih penting dari tujuan itu sendiri. Dua-duanya penting, saudara. Tetapi di sini Tuhan katakan, mereka tidak tahu jalanku. Mereka tidak paham caraku bekerja di dalam mereka. Apa yang ku kehendaki di dalam mereka, mereka tidak mengerti. Mereka hanya mau enak saja. Mereka tidak tahu maksud Tuhan. Kenapa mereka harus jalani jalan yang Tuhan tentukan. Kenapa saya katakan Tuhan tentukan? Karena Roh Kudus yang pimpin mereka lewat tiang api dan tiang awan memimpin umat Israel masuk tanah perjanjian. Mereka tidak jalan lurus, mereka diputar-putar kiri kanan, yang muter-muter di padang gurun. Mungkin bagi kita, aduh Tuhan buang waktu banget sih, muter-muter di padang gurun. Tapi saudara, Tuhan mempunyai maksud yang tertentu.
Maksudnya lewat ini semua supaya mereka tuh mengenal Tuhan dan jalannya, sifatnya Tuhan. Tapi tentu sayangnya mereka generasi pertama tidak mengerti hal itu. Berontak, marah, bersungut-sungut, saudara. Dan tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Maka Tuhan katakan, mereka tidak mengenal jalanku, saudara. Mereka hanya mau mencapai tujuan, tidak peduli caranya gimana. Saya rasa ini merupakan hal yang kita tidak asing lagi, saudara, seperti Yusuf sekalipun diberikan tujuan yang luar biasa, dia akan menjadi pemimpin, tapi jalannya tetap Tuhan yang tentukan bagaimana mencapai tujuan itu dengan jalannya Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja dengan jalannya Tuhan lewat kayu salib. Sekarang iblis tawarkan, kalau engkau menyembah aku, engkau tidak perlu kayu salib. Ini dunia aku berikan kepadamu. Tuhan Yesus tidak mau pilih jalan yang singkat. Dia pilih jalan di mana Tuhan yang tetapkan. Jalan di mana Roh Kudus yang pimpin, saudara. Di dalam kehidupan kita, saya selalu merasakan ini tantangan yang amat besar. Sekalipun mungkin Tuhan berikan nubuatan dan yang luar biasa didengarnya, membuat hati kita senang. Tetapi saudara, di satu pihak, Tuhan juga akan pimpin ke jalannya yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dia berikan. Maka apa Tuhan katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, saudara. Lihat ya. Tujuan Tuhan sudah berikan, tanah perjanjian. Bahkan dikasih lihat betapa kayanya tanah perjanjian. Melimpah dengan madu dan susu. Bukan madu dan mentega. Madu dan susu, saudara. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, saudara percaya, melihat ini. Dia tidak tulis masuk ke tanah perjanjian, tetapi ditulis tempat perhentianku. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan melihat kenapa penulis Ibrani ini tidak tulis tidak masuk ke tanah perjanjian, tetapi lebih ditekankan tidak masuk ke tempat perhentian. Perhentian itu di mana segala sesuatu berhenti bekerja. Ya. Rest, tempat damai yang sesungguhnya. Kata ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ternyata yang tidak percaya dikatakan hati yang jahat. Hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Murtad berarti pernah saat dia pernah mengenal Tuhan, tetapi dia tinggalkan Tuhan. Itu namanya murtad. Kalau orang belum pernah kenal Tuhan, itu bukannya murtad, namanya nggak pernah kenal Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini artinya apa, saudara? Mereka yang kenal Tuhan, saudara. Kadang-kadang seperti saya katakan, jangan sampai murtad. Dinasehati ini umat-umat yang ada di Ibrani, yang ditulis kepada ini umat-umat dalam surat Ibrani. Jangan sampai engkau murtad karena engkau telah memperoleh sesuatu yang bagus. Jangan hanya berkira, oh saya udah terima Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak akan marah lagi. Tetapi di sini katakan ayat 16, justru Tuhan sangat marah. Bahkan bersumpah pada dirinya mereka tidak akan masuk tanah perjanjian. Ini bukan bicara kepada umat non-Israel. Atau bukan bicara kepada
orang di luar umat Tuhan. Ini bicara kepada umat pilihan Tuhan, saudara. Yaitu saudara dan saya. Siapakah mereka? Ayat 16. Membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ya kan? Siapa yang membangkitkan amarah Allah? Memang Allah marah kepada Mesir. Tapi sekarang yang adalah yang membangkitkan amarah Allah adalah umat Allah sendiri, itu maksudnya. Yang keluar dari Mesir, yang dipimpin oleh Musa, saudara. Siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Jelas, umat Israel, saudara, umat pilihan Allah. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ketidakpercayaan itu bukan hanya dalam meninggalkan, tetapi dengan sikap mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya. Tingkah laku mereka membuat Allah sangat tidak senang, saudara. Jadi kita melihat Ibrani ini memberikan teguran-teguran atau nasihat-nasihat yang cukup berat, berbobot ya saudara ya. Ini yang dikatakan berbobot. Daging bukan susu, saudara. Firman-firman ini ada yang ayat-ayat ini bukan ayat yang mudah saudara untuk dicerna. Tetapi ini merupakan pesan-pesan yang penting khususnya bagi kita semua. Ya. Tahuilah jalan Tuhan. Kenalah bagaimana dia pimpin. Saya percaya kita semua mengalami tantangan yang sulit sejak saudara mungkin bergabung dengan GL ya berapa tahun yang lalu. Saudara mungkin menghadapi juga banyak tantangan. Itu jalannya Tuhan, saudara. Itu jalannya Tuhan. Dan kita diuji, kita diajar. Tujuan tidak lain. Berpegang teguh kepada janji yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Amin, saudara. Hari ini pasal 3 ini kita sampai di sini, saudara. Firman Tuhan kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, saya mohon saudara baca kembali ayat-ayat ini, yang itu pasal 3, saudara. Sangat-sangat berbobot, saudara. Sangat-sangat berbobot. Sangat-sangat penting, sebab di pasal ini tadi kita melakukan dua hal ya. Satunya adalah keunggulan Tuhan Yesus di atas Musa, dan juga tanah perjanjian atau lebih tepatnya perhentian. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan apa sih yang dimaksud perhentian. Apa sih yang dimaksud tanah perjanjian itu. Apakah yang Tuhan janjikan itu hanya tanah yang di Timur Tengah, atau ada yang lebih hebat lagi yang sebenarnya yang Tuhan maksud di dalam tanah perjanjian atau dalam perhentian ini. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Jangan lupa doakan kami. Hari Selasa akan berangkat. Besok saya harus pergi dengan ibu untuk cek rapid test ya saudara, dan berlaku 14 hari, dan saya minta saudara akan doakan kami semua. Haleluya. Mari kita haleluya. Selesai saudara, saya harap firman ini membawa berkat bagi saudara. Mari saudara angkatlah tangan saudara, saya memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya mencari wajah Tuhan, jangan berhenti, jangan pasif, tapi menantikan Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, saat-saat ini tunjukkan saya apa yang saya harus kerjakan bagi kemuliaan, apa yang saya harus kerjakan. Pelayanan di gereja sementara dihentikan, tetapi Tuhan, Engkau tidak berhenti bekerja. Tunjukkan kepadaku apa yang aku harus lakukan. Saya rasa ini merupakan doa yang amat penting bagi saudara dan saya. Angkatlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati. God bless you.
memberkati pekerjaan tanganmu dan pelayananmu, dan melindungi engkau di mana saja engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang mulia, kami berdoa. Amin.